Hai, balik lagi di Rumah Tua. Dunia dikejutkan dengan kabar kematian Ratu Elizabeth II pada Kamis 8 September 2022 lalu. Ia meninggal pada usianya yang ke-96 tahun. Nah, di saat bersamaan, publik kembali membicarakan tentang kematian tragis yang dialami oleh Lady Diana yang secara mengejutkan dan tiba-tiba. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Topik Diana menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Hingga sekarang, kata kunci Diana sudah lebih dari 1 juta kali diakses oleh warganet. Sudah 25 tahun berlalu sejak kematian mantan istri Raja Inggris, Raja Charles III, Putri Diana, meninggal dunia. Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan konspirasi misterius di balik kematian tragis yang dialami oleh Lady Diana atau Putri Diana. Lady Diana meninggal dalam usia yang masih tergolong muda, yaitu 36 tahun. Ia tewas akibat cedera yang dideritanya karena kecelakaan mobil yang terjadi di terowongan Pont de l'Alma pada 31 Agustus 1997 di Paris, Prancis. Kecelakaan tersebut juga menewaskan sang kekasih pria asal Mesir yang bernama Dodi Fayed dan sang supir pribadi yang bernama Henry Paul. Kecelakaan tersebut berawal saat mereka hendak menghindari rombongan paparazzi yang mengejar mereka menggunakan sepeda motor dari Hotel Ritz-Carlton ke apartemen Dodi Fayed. Beberapa laporan media mengatakan bahwa penglihatan sang supir terganggu akibat cahaya dari kamera sang paparazzi yang mengejarnya. Tapi ada juga laporan yang mengatakan bahwa mobil yang ditumpangi Diana melaju dengan kecepatan melebihi 96 km per jam meski batas kecepatannya hanya 48 km per jam. Mobil tersebut akhirnya kehilangan kendali dan menabrak pilar ke-13 yang berada di tengah jalan sehingga mengakibatkan sang kekasih Dodi Fayed, sang supir Henry Paul meninggal di tempat. Sementara Lady Diana sekarat dan pengawal pribadi Lady Diana, Trevor Rhys-Jones, mengalami luka parah. Banyak yang awalnya menyalahkan para paparazzi sebagai penyebab dari kecelakaan tersebut. Tapi seorang jaksa asal Prancis pada tahun 1999 menyangkal dan membebaskan mereka dari tuduhan tersebut. Alasannya, jaksa kemudian mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata sang supir berada di bawah pengaruh alkohol. Dan kadar alkohol di darah sang supir mencapai 3 kali di atas batas legal negara. Sementara putra-putra Diana, Prince William dan Prince Harry, menyalahkan BBC, kantor berita di Inggris, atas kematian ibunya karena merilis wawancara kontroversial Diana pada tahun 1995 silam. Di dalam wawancara tersebut, Diana menguak perselingkuhan Raja Charles dengan Camilla dan juga ketidakbahagiaannya selama menjalani pernikahan dengan Charles. Banyak para ahli yang mencoba menjawab pertanyaan khalayak luas dengan menyelidiki kematian tragis yang menimpa Diana dan menjadikannya film dokumenter. Salah satunya adalah mantan detektif dan jurnalis investigasi pemenang penghargaan asal Inggris, Mark William Thomas, yang menjelaskannya dalam film dokumenter terbaru berjudul Diana: The Ultimate Truth. Apakah dampak pernyataan Diana dalam wawancara dengan BBC dan perceraiannya dengan Charles di tahun-tahun terakhir hidupnya? Apakah sebenarnya ia berpotensi selamat dari kecelakaan tersebut? Bagaimanakah respons dari keluarga kerajaan Inggris atas kematian Diana? Dan yang terpenting, benarkah Diana dibunuh? Kali ini kita akan membahas tentang konspirasi kematian Putri Diana. Penasaran gimana konspirasi-konspirasi misterinya? Let's break it down. Yang pertama, sebuah wawancara yang merubah segalanya. 2 tahun sebelum kematiannya, tepatnya November 1995, Putri Diana menyetujui sesi wawancara eksklusif dengan BBC. Ketika itu, Diana yang memiliki pembawaan lebih terbuka dibanding dengan anggota kerajaan lainnya, menguak ketidakbahagiaan dirinya ketika menikah dengan Raja Charles. Pernikahan itu juga dikabarkan tidak langsung disetujui oleh keluarga kerajaan karena Lady Diana bukanlah berdarah biru sebelum menikah. Ia hanya seorang guru TK. Kepada pewawancara, Diana mengungkapkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Charles dan Camilla, dan juga ia menceritakan tentang penyakit bulimia dan depresi yang dideritanya selama menjalani pernikahan. FYI, Camilla merupakan mantan pacar dari Raja Charles. Nah, pada tahun 1973, Camilla dilamar dan menikah dengan Andrew Parker Bowles dan akhirnya menyebabkan Raja Charles patah hati. Kemudian Charles menikah dengan Diana pada 29 Juli 1980
Diana dan Charles akhirnya bercerai pada tahun 1996, disusul dengan dicopotnya gelar Yang Mulia dari Diana dan keamanan kerajaan juga dihapus. Charles dan Camilla menikah pada tahun 2005 tanpa dihadiri oleh Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philips. Di masa sekarang, Camilla menjadi permaisuri usai Raja Charles diangkat menjadi raja. Miss Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.